Media Cina kini sudah tidak meremehkan timnas Indonesia menjelang laga lanjutan putaran ketiga pada Juni mendatang. Benarkah timnas Indonesia U23 satu grup dengan timnas Vietnam U23 di Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Jakarta? Begini kata Eliano soal dirinya yang masuk radar klub asal Malaysia di bursa transfer musim panas mendatang. Ramai soal Oli Romeni yang kembali duduk manis di bangku cadangan di pertandingan klubnya bersama Oxford. Joy Pelupesi tunjukkan hafal lagu Indonesia Raya bersama timnas di laga debutnya di GBK. Bojan Hodak pertanyakan soal alasan pelatih skuad Garuda yang tidak pernah memantau timnya di saat bertanding. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Persib Bandung yaitu Bojan Hodak kini buka suara soal pemainnya yang tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Kenyataan ini tentu cukup sulit diterima karena Persib Bandung selangkah lagi akan meraih gelar juara di BRI Liga 1 dan saat ini mereka masih memiliki 4 pertandingan tersisa dan hanya butuh 2 kemenangan lagi. Ya, sebelumnya pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert cukup intens dalam memantau pemain yang sedang berjuang di Liga 1. Namun dalam beberapa pertandingannya tidak ada Patrick Kluivert ataupun asistennya yang berada di tribun di saat Persib Bandung bermain. Dalam hal ini Bojan Hodak pun menjelaskan bahwa ia tidak tahu banyak hal perihal tim pelatih skuad Garuda saat ini, di mana secara personal mereka belum pernah berbicara meskipun sudah ditunjuk untuk memimpin skuad tim merah putih sejak awal tahun ini. Mengenai pelatih nasional, saya tidak bisa memberikan pernyataan karena saya tidak mengenal mereka, kata Bojan Hodak. Ya, Bojan Hodak pun heran karena tidak ada pemainnya yang masuk ke dalam radar skuad tim merah putih. Terakhir kali ada Edo Febriansah dan Dimas Derajat yang mendapatkan panggilan, namun di saat itu masih di era Coach Sintayong. Kemudian pada bulan Maret yang lalu mereka juga tidak mendapatkan kesempatan untuk mengirim pemain ke skuad Garuda. Bojan Hodak pun berharap ada penjelasan perihal masalah ini karena mereka seharusnya berada di tribun untuk melakukan pemantauan. Jadi saya tidak tahu, Anda perlu bertanya kepada mereka mengapa tidak datang. Pertanyaan yang sangat sulit bagi saya, tegas Bojan Hodak. Timnas Indonesia kini akan berhadapan dengan timnas Cina pada Juni mendatang. Kemenangan melawan timnas Cina akan membantu timnas Indonesia untuk mengamankan tiket menuju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi timnas Cina, kemenangan atas timnas Indonesia memang juga sangat penting, di mana hasil imbang saja bisa menutup peluang timnas Cina untuk menuju ke Piala Dunia 2026. Yang terbaru kini media Cina menyoroti susunan pemain timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert yang kini diperkuat oleh pemain keturunan. Mulai dari sektor penyerang, pertahanan, hingga penjaga gawang kini telah diisi oleh pemain keturunan dari Eropa. Hal ini membuat media Cina cukup ketar-ketir menjelang laga tersebut. Secara terang-terangan media Cina tersebut menyebutkan bahwa timnas Indonesia sebagai tim yang tidak mudah untuk ditembus. Timnas Indonesia bukan negara yang mudah ditembus, tulis media Cina yaitu Sohu. Ya, namun meskipun timnas Cina pernah menang melawan timnas Indonesia, kini mereka pun sadar bahwa skuad Garuda saat ini sudah jauh berbeda. Media Cina tersebut kemudian seolah mengajukan protes yang mengkritik program pengembangan timnas mereka. Hal itu ketika timnas Indonesia sukses mendatangkan banyak pemain keturunan dari Eropa, timnas Cina sendiri masih terus-terusan bergantung dengan pemain yang sudah ada. Sementara pemain muda mereka belum mampu menunjukkan penampilan yang memuaskan. Timnas Indonesia baru saja mendatangkan beberapa bintang dari Liga Eropa dan kita masih harus bergantung pada para veteran berusia 30-an untuk bertahan, tegas media tersebut. Bintang timnas Indonesia yaitu Eliano Renders diketahui dalam satu pekan terakhir dikaitkan dengan klub Malaysia yaitu Selangor FC. Kabar itu disampaikan oleh jurnalis Malaysia melalui akun X pribadinya. Dalam hal ini Eliano pun sudah mengakui bahwa dirinya sudah mendengar kabar tersebut namun menanggapinya dengan tertawa lebar. Ya, diketahui Eliano memang mengalami penurunan menit bermain di musim ini, di mana ia sudah tampil 17 kali akan tetapi 10 diantaranya dari bangku cadangan. Namun kendati demikian Eliano pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Pecuole. Hal itu karena ia masih terikat
kontrak hingga musim panas 2027. Saya juga mendengarnya. Saya lebih suka bertahan di Pezzole atau setidaknya di Eropa karena saya masih muda, tegas Eliano sambil tertawa. Namun untuk hal-hal ini Anda harus pergi ke ayah saya. Saya sendiri fokus pada satu hal, yaitu bermain dengan aman di Pezzole, jelas Eliano. Ya, diketahui Eliano pun kembali masuk ke dalam starting 11 ketika Pezzole dibantai oleh Feyenoord. Bahkan ia dipercaya untuk tampil penuh hingga pertandingan selesai. Dalam hal ini ia pun mengaku senang karena bisa mendapatkan kesempatan yang sudah lama ia tidak rasakan. Itu sudah lama sekali. Setelah pertandingan tandang melawan PSV, saya terserang demam 40 derajat dan rekan saya memanfaatkan kesempatan itu. Mungkin ini terasa seperti gerakan ombak, ungkap Eliano. Joy Pelupesi kini membuat kagum di saat melakoni laga debutnya bersama timnas Indonesia. Di saat itu Joy Pelupesi menjadi starter di saat skuad Garuda menjamu timnas Bahrain di Stadion GBK. Kekaguman itu bukan hanya karena penampilan apik sang pemain di lapangan, namun hal itu juga soal kemampuannya dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, meskipun ia baru bergabung skuad Garuda, namun Joy Pelupesi tampaknya sudah hafal dan nyaman dalam menyanyikan lagu kebangsaan tersebut, di mana ia bahkan tampak sangat menghayatinya. Dalam hal ini, Joy pun mengungkapkan fakta menarik, di mana ia mengaku mencari sendiri lagu Indonesia Raya dan menghafalkannya. Saya mencari di YouTube dan berlatih keras di rumah, kata Joy Pelupesi. Ya, bergabungnya Joy Pelupesi ke timnas Indonesia sebenarnya cukup telat, di mana pemain keturunan Maluku tersebut baru melakoni debut bersama skuad Garuda di usia 31 tahun. Namun Joy Pelupesi tetap merasa bangga sebab ia kini berada di timnas Indonesia yang tengah berjuang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tidak banyak pemain yang di usia kepala 3 masih bisa menjadi pemain internasional, tutur Joy Pelupesi. Ya, komposisi skuad Garuda sebelumnya cukup timpang, di mana stok pemain di lini belakang cukup melimpah, sementara kondisi serupa tidak terjadi di lini tengah. Kehadiran Joy Pelupesi memberikan solusi yang tepat di lini tengah tim merah putih, di mana saat ini langsung ada kedalaman tersendiri yang dibawa oleh pemain keturunan Maluku ini. Usianya yang sudah 31 tahun juga membuat Joy Pelupesi begitu tenang di saat melakoni pertandingan dengan tekanan tinggi bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia U23 kini disebut tidak akan tergabung satu grup dengan timnas Vietnam di undian fase grup Piala AFF U23 2025 yang akan dilakukan pada akhir Mei nanti. Menurut laporan dari media Vietnam, baik timnas Vietnam maupun timnas Indonesia U23 akan tergabung dalam pot pertama atau sebagai unggulan di turnamen ini. Hal ini disebabkan oleh status timnas Vietnam yang sebagai juara bertahan setelah mereka sukses memenangkan Asian Cup U23 2023 dengan mengalahkan timnas Indonesia U23 di pertandingan final. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga berpotensi untuk mendapatkan pot pertama karena mereka menjadi tim tuan rumah. Dalam hal ini, karena keduanya berada dalam satu pot undian, maka timnas Vietnam dan timnas Indonesia U23 tidak akan saling berhadapan di fase penyisihan grup. Sebagai juara bertahan, U23 Vietnam dipastikan akan masuk ke dalam grup unggulan teratas. Timnas Indonesia U23 yang menjadi tuan rumah juga akan masuk ke dalam grup unggulan ini, tulis The Tower 247. Jika turnamen ini diikuti oleh 12 tim dan dibagi menjadi 3 grup yang masing-masing berisikan 4 tim, maka kemungkinan besar tim lain yang akan berada di grup unggulan teratas adalah timnas Thailand U23. Ya, undian turnamen ini akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2025, di mana 2 stadion yang telah ditunjuk oleh PSSI untuk tempat turnamen adalah Stadion GBK dan juga Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Selain itu, pelatih timnas Indonesia U23 itu Gerard Van Boek pun sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi ajang ini, di mana ia sudah mulai memantau pemain yang akan dimasukkan ke dalam skuadnya. Salah satu pemain yang menjadi perhatian adalah Jens Reven yang baru-baru ini ditemui oleh sang pelatih di Eropa. Oli Romeni kini kembali disimpan di bangku cadangan di saat Oxford mengalahkan Sunderland dengan skor akhir 2-0 di laga lanjutan Championship Liga 2 Inggris. Ya, diketahui Oxford berhasil meraih kemenangan penting di saat menjamu Sunderland di markas sendiri, di mana ia mampu mengalahkan tim papan atas dengan skor akhir 2-0. Namun sayangnya striker timnas Indonesia yaitu Oli Romeni kini tidak mendapatkan menit bermain di laga tersebut, di mana namanya hanya masuk ke dalam daftar pemain cadangan bersama Oxford. Ya, dikarenakan hal ini nama Romeni sempat dibahas di media sosial, di mana ada beberapa warganet yang bertanya-tanya soal menit bermain bintang tim merah putih tersebut. Namun di pekan yang lalu ia dipercaya bermain di babak kedua di saat Oxford menelan kekalahan. Namun kemenangan atas Sunderland ini kini memastikan bahwa Oxford bertahan di Liga Championship, di mana mereka tidak lagi bisa dikejar dari 3 tim terbawah yang tengah berjuang memperbaiki posisi klasemen akhir. Oxford sendiri kini menempati peringkat ke-17 dengan koleksi 52 poin. Dengan 1 laga tersisa, Romeni dan kolega tidak lagi bisa dikejar.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.